Halo Mas Santa, selamat malam. Kita ulang-ulang beberapa kali ya. Jam berapa sekarang, Gang? Kita ini ngulang beberapa kali. Sebenarnya di sesi-sesi lain kita juga ngulang beberapa kali. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau nanti di pertengahan saya mengantuk, maafkan ya, Gang. Oke, teman-teman, ini kita ngambil apa ya, gambar ini, ngobrol ini malam, jadi kurang lebih setengah 10 malam. Ya kita mungkin sedikit agak-agak ngantuk nanti ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang mau kita bahas ini menarik gitu teman-teman. Jadi ini soal sebenarnya bedah buku, tapi ya nggak bedah-bedah buku amat lah, nanti bisa ngobrol-ngobrol nyantai juga. Tapi sebelum kita mulai, saya akan perkenalan diri dulu. Sesi ini sebenarnya sesi pertama versi panjang untuk ya semacam ngobrol-ngobrol santai di warung halaman. Nama saya Arif Sugeng Widodo, chefnya warung halaman. Lalu ada Mas Anta, lengkapnya Mas Muhammad Anta Kusuma. Saya masih hafal ini walaupun ada juga di sini. Oh, ada ya. Wah. Masalahnya di sini juga ada ini Muhammad Anta Kusuma. Ini teman kuliah saya waktu di filsafat 2001. Udah lama ya, kita sebenarnya sudah 20 tahun lebih kira-kira ya. 20 tahun lebih berproses dulu. Setelah itu kita berpencar punya aktivitas masing-masing. Saat ini kita sempat ketemu berapa kali di Jogja dan berkesempatan beberapa kali dolan bareng. Dolan bareng. Oke Mas Anta, ini semoga tidak drop lagi. Jadi secara teknis semoga aman saat ini. Jadi biasanya kita ada masalah soal mic. Tapi semoga ini aman. Oke, saya agak sedikit tenang saat ini karena mic-nya sudah dicas dan saya kira ini bisa bertahan cukup lama, 1 jam bisa lebih. Tapi ngobrolnya mungkin nanti ya setengah jam lebih sedikit, paling lama 1 jam ya. Kalau nggak ngantuk. Oke, kita ditemani teh juga. Nanti jok aja Mas Anta kalau tanya teh teko di warung halaman. Oke Mas Anta, sedikit bercerita ini soal asal usul Mas Anta, mungkin sedikit bisa dikulik-kulik mungkin asalnya dari mana gitu. Bisa. Sebenarnya di buku ini tuh juga hampir 40% kehidupan saya orang bisa menebak dengan membaca buku ini. Ini banyak menceritakan saya masa kecil, kemudian pas dewasa besar ya. Lahirnya Gang ya. Lahirnya di Kalimantan Timur, di kecamatan namanya Sangkulirang. Sangkulirang. Bukan jadi, Sangkuriang ya? Bukan Sangkuriang. Sangkulirang. Jadi itu kalau urutannya kan dari urutannya nih Balikpapan ya kan, ke atas lagi itu Samarinda, kemudian Bontang, ke atas lagi kemudian Sangatta, habis itu nyebrang ke Sangkulirang. Oh masih nyebrang? Iya nyebrang. Nyebrang jembatan, tapi kalau dulu sebelum ada jembatan ya nyebrang pakai kapal. Tapi itu laut maksudnya atau sungai? Laut, Teluk Sangkulirang. Teluk Sangkulirang. Berarti aslinya itu pulau sendiri gitu ya? Enggak sih, enggak juga. Enggak teluk. Kan cuma ada jembatannya. Nah, ada jembatannya. Ada jembatannya. Saya belum berkesempatan ke sana. Jadi membayangkan. Indah itu Gang, Sangkulirang tuh indah karena begini, secara ya dia kecil ya. Dia terbagi, ada yang sebelum jembatan, ada yang sesudah jembatan gitu kan. Kira-kira begitu. Tapi dalam artian itu tempat berwarna. Jadi ada dibagi di kecamatan, di apa ya istilahnya, desa Benua Barunya sendiri. Aku tuh di desa namanya Benua Baru. Itu ada dibagi misalkan begini, ada hulu dan hilir. Di hulu itu tinggal misalkan banyak orang Banjar, di hilir itu banyak orang Bugis. Kemudian nanti ada boleh dibilang ada juga orang Jawa di atas gitu ya. Nah, rumah nenekku itu yang di bagian hilir. Jadi secara budaya saya lebih enggak juga sih. Dalam artian setelah saya pulang sekolah itu saya biasanya akan ke rumah nenek. Tapi maksudku adalah nenek asli Kalimantan.
Ya, nenek lahir di sana, tetapi beliau punya darah dari Bugis. Oke. Jadi kemudian itu yang menurun ke ibuku. Nah, sedangkan ayahku sendiri dari Yogyakarta. Oke, berarti aslinya anu ya, Sulawesinan gitu ya. Baru Jogja, baru Kalimantan. Iya, terserah. Kira-kira. Kira-kira. Gitu, Oke. Geng. Sorry, Geng, lompat-lompat ceritanya. Nggak apa-apa. Kayak kehidupanku juga kan, Oke, lompat-lompat. nggak apa-apa. Kadang itu naik kehidupan turun. nggak linear kan. Iya, iya. Woi, kayaknya. Oke, kira-kira gitu. Oke, Mas Anta lahirnya di Kalimantan Timur berarti ya. Lah kok sampai Jogja itu gimana? Sejak kapan di Jogja? Katanya tadi siapa ayahnya yang di Jogja? Iya, ayahku Oke. di Jogja. Mungkin Jadi bisa waktu cerita sedikit. setelah lulus SD itu aku memang pingin ke Jogja karena kan dulu kan bayangannya tuh ya tahun 95-an ya. Jogja Oke. kota pelajar kan Oke. terkenal. Oke ya, saya suka suka belajar lebih, suka petualang. Jadi aku pingin ke Jogja. Oke. Gitu. Sesederhana itu. Nah, bayanganku dulu tuh, pokoknya setiap malam tuh aku mau sepedaan ke Malioboro. Oh, dari kota dekat. gede. Dari kota gede dekat. Iya, tapi kalau misalkan setiap malam kan nggak mungkin kan, Gen? Oh iya, Ya. ya jangan setiap malam. Tahun berapa toh mulai pindah? Tahun berapa itu? 95. 95 itu apa? Pindah ke SMP atau SMA? SMP ya kayaknya. Tapi ya? SMP ku di Jogja. SMP Jogja, SD SMP di Jogja. SD di Kalimantan Timur. Oke, ini punya Di Kalimantan pengalaman Timur. masa kecil di Kalimantan ya. Iya, pengalaman yang sangat Lalu indah. masa puber di Jogja. Jogja. Oke. Saya sangat menikmati SD kemudian SMP. Oke. Ya, karena SMP, kegiatannya SMA. asik. SMP, SMA di Jogja. SMA pernah sebentar di Jogja, kemudian saya saya sendiri kemudian pindah ke SMA di Jawa Barat, di Depok. Oh, pernah ke Jawa Barat? Mm-mm. Itu sendiri aja? Maksudnya nggak Iya, sama sendiri keluarga? naik kereta. Oh gitu. Mm-mm. Maksudnya di sana memang nggak ada keluarga apa-apa, pokoknya saya pengen atau gimana? Iya, di Depok itu boleh bilang nggak ada keluarga. Mm-mm. Oke, berarti ngekos. Di asrama. Oke. Sip mantep. Berarti udah melalang buana sejak remaja. Iya, jiwa aku tuh kayak jiwa petualang. Nah, nanti kita akan bahas bukunya ini juga aslinya soal petualangan aslinya. Saya baca, saya udah baca tapi belum selesai. Saya sudah baca tapi belum selesai karena sambil tak sambil nggak apa-apa ya. Karena menikmati. Karena menikmati. Jadi saya nggak pengen harus segera selesai gitu kira-kira. Bagus lah ya. Dan kamu kan juga punya kesibukan menyiapkan warung halaman kan? Mau buka. Buka. Pokoknya saya pas longgar baca dapat 1 bab 2 bab tapi asik pelan menikmati gitu. Jadi sebenarnya ini bisa didapat di mana atau memang khusus nanti pesan ke Mas Anta atau iya gimana? bisa pesan khusus ke saya Oke. lewat WhatsApp atau media apapun. FB-nya itu namanya siapa sih? Sama persis di sini. Oh sama ya, Muhammad Anta Kusuma ya. Nanti bisa japri-japri lah. Iya. Bukunya. Jadi Mas Anta ini juga punya banyak kenalan seniman, teman-teman pemikir macam dan hobinya juga membaca buku-buku yang berat gitu kira-kira. Ini ringan ya, Geng. Kalau ini nggak apa-apa ringan. Mungkin beberapa ada yang berat isinya. Gitu. Oke, saya akan mulai soal karena ini aslinya saya nggak ingin membahas ini maksudnya keurutan itu gimana karena nanti biar teman-teman bisa baca sendiri gitu, ya kan? Nah. Saya ingin mengulik sebenarnya tadi loncatan kesejarahan itu karena nanti berkaitan soal ini kan juga pengalaman hidup, pengalaman pribadi, pengalaman jalan-jalan kira-kira gitu. Nah, tadi SMA tadi kan di Jawa Barat itu kelas 1, kelas 2, 3 atau ya 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 itu SMA-nya di sana Depok, Jawa Barat dekat Jakarta itu ya, dekat UI. Oke, baru setelah itu SMU pribadi. Namanya SMU pribadi. Oh namanya? Oke, SMU pribadi. SMU keren itu. Itu SMU apa? Kok sampai diperjuangkan sampai ke sana itu? Mungkin bisa sedikit cerita? Waduh, ini agak melenceng nih, Geng. Oh, nggak apa-apa. Ya kenapa? Ya aku udah waktu itu boleh dibilang sudah
selesai. Aku nggak suka ya bilang kata itu. Maksudnya udah inilah dengan Jogja, sudah puas. Oke. Jadi saya sudah puas sepedaan dari Kota Gede ke Malioboro. sudah pernah pakai sepatu roda dari Kota Gede sampai ke Malioboro, pulangnya aku nebeng andong di belakangnya. Oke, cepet ya? Cepat lumayan lah. Oh, itu kenangan manis banget. Jadi maksudku ya aku sudah ini ya dengan Jogja, saya butuh tempat yang baru. Eksplorasi tempat yang baru, biasa, jiwa muda, ya kan, Geng? Jadi ya udah. Itu nggak ada yang khawatir. Nggak ada sih, nggak ada yang khawatir memang. Kalau mau ke Depok aja sana. Loh, daftarnya biasanya diantar orang tua loh dulu itu. Iya sih, tapi ini aku memang kebiasaan dari kecil inilah. Mungkin ada ini ya, ada sisi masa kecilku di mana aku diberi kebebasan oleh orang tua untuk ya namanya anak deket laut itu kan biasa kan. Kamu ini kebebasan yang bagus karena kemudian kebebasan memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan apa yang dipilihnya dalam hidup. Nah, itu sejak kecil sudah ditanamkan. Oh gitu ya. Iya, tapi demokratis tetap, ya. Iya, bisa. Atau setengah demokratis, setengah enggak. Ya, kemudian ya tapi tetap kemudian misalkan sebelum maghrib harus sudah di rumah kayak gitu-gitu kan. Tetap ada. Tetap ada walaupun aku juga kadang melanggar gitu. Jadi tetap ada aturan tapi ada dibebaskan juga. Nah, jadi ya itu kemudian pilihan sekolah itu juga terserah, yang penting aku menikmatinya. Kayak gitu. Itu saya pernah loh di Jakarta muter-muter sampai Depok juga lah kira-kira. Belum lama sih. Itu SMA-nya jauh dengan UI nggak? Enggak, itu memang ada di Jalan Margonda. Jadi dari Universitas Indonesia kira-kira sekitar berapa ya? Kamu ke arah selatan berarti kan? Ke arah selatan, terus ke arah Bogor, naik. Ya dari UI, kemudian nanti ada mall kan sebelah kiri kamu kan? Okay. Terus ke arah selatan. Ya udah, kira-kira mungkin cuman nggak 10 menitan sampai lah itu. Di sekolah sebelah kanan jalan. Itu memang sekolah apa toh? Maksudnya kok sampai ke sana itu loh? Iya, jadi itu dulu waktu itu tuh ada istilahnya apa ya, pemuda Turki yang mereka mempunyai jiwa semangat sosial yang tinggi. Kemudian peduli dengan pendidikan. Jadi itu bagian dari visi yang sangat positif dari komunitas Fethullah Gulen untuk menyebarkan kebaikan sosial, dedikasi yang bagus terhadap kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, SMU pribadi itu adalah SMU Turki dalam tanda kutip ya, pertama di Indonesia, didirikan di Depok. Jadi dia bekerja sama dengan Yayasan Indonesia, kemudian ya udah guru-gurunya ada dari Turki, ada dari Indonesia juga. Kalau itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Karena di Jogja setahu saya ada. Ya ada. Sepengetahuanku itu. Cuma itu mulai tahun berapanya saya yang. Tapi itu sama kayaknya. Iya. Itu satu jaringan. Iya. Satu jaringan. Saya pernah dengar. Teman saya dulu ada yang ngajar saya, Mas. Cerita nih. Oke, tapi kira-kira itu ya ada hubungannya dengan Turki lah kira-kira. Iya. Dan kemudian kasihan ketika itu bagus ada itu sekolah bagus katanya memang mereka itu. Iya. Dan sampai sekarang itu memang sangat bagus, sangat dihormatin. Dan kasihan karena waktu ada isu yang kemarin itu di Turki itu kemudian efeknya sangat panjang sekali. Sampai saat ini. Dengan sekolah-sekolah yang di Indonesia juga. Iya, seluruh Indonesia yang tergolong sekolah ya dalam jaringan Gulen kemudian dicurigai kan. Kemudian ada efek juga terhadap guru-guru Turki. Itu sangat kasihan sekali. Oke, kita nggak akan terlalu dalam ke sana. Nanti melebarnya kejauhan. Melebarnya sampai Turki karena setelah lulus SMA itu Mas Anta baru ketemu saya gitu. Di Jogja, atau mungkin punya pengalaman sebelum ke Jogja, siapa tahu saya belum dapat info itu gitu. Enggak. Memang langsung setelah itu langsung ke Jogja. Ke Jogja. Jadi kita ketemu di kampus di UGM. Di UGM. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak. Iya, masa lalu Gang, masa depan aja Gang. Nggak akan terlalu banyak yang di UGM lah. Pokoknya itu saya udah sedikit-sedikit tahu gitu. Setelah lulus lah, karena ada setelah lulus kan teman-teman itu sudah jarang ketemu, mencar kemana-mana,
kegiatannya macam-macam, ada yang jadi wartawan, jadi pengusaha, jadi macam-macam lah. Yang dulu kita bingung, apa ya dulu mau jadi apa, ternyata jadi macam-macam. Nah, saya mau tanya ini, jadi Mas Anda setelah lulus itu, setahu saya, karena saya setelah itu jarang ketemu, itu melalang buana itu ke Eropa. Saya melihatnya juga dari FB aja, wah ini udah di Eropa, ini udah baru di Amerika, ini baru kemana, itu saya dari di FB ya. Ini mumpung ketemu kesempatan, itu ceritanya gimana, itu pertama kali yang pas keluar negeri itu kemana dulu itu? Ya waktu pertama kali keluar negeri itu ya waktu mahasiswa sebenarnya. Kemudian waktu mahasiswa malah. Waktu mahasiswa. Kemudian Acara setelah apa? ya pelesiran. Main Pelesiran, aja. main aja. Sebelum lulus kan waktu itu kan. Oh gitu. Terus setelah selesai kuliah, ya disingkat ceritanya, setelah selesai kuliah kemudian ya saya menjadi wartawan. Oke, yang di yang tadi Trans kamu itu ya. sebutkan. Trans apa TV. kan di Trans TV gitu. Ya, lama ya kayaknya ya. Itu 2007 atau berapa kalau nggak salah? 2000 sebentar, geng. 2000, ya kira-kira 2008 ya. Oh, 2008 ya. Lama ya di sana ya? Iya, enggak begitu lama sih. Setelah Setahun, itu kan 2 tahun. kemudian aku ke Amerika. Iya. Oke, nah ini ya saya yang menarik karena dia juga di bukunya ini menceritakan waktu masih jadi wartawan. Cuma saya agak lupa ya, itu karena waktunya itu saya baca pas sesi Pak Habibie ya. Itu tahun berapa sih? 2010. 2010. Ya, Loh, 2010. itu masih di situ berarti? Masih di Trans. Oh, berarti lama ya? 3-4 tahun ada ya? Enggak, 2,5 tahun. Oh, tapi waktu itu 2,5 menceritakan desain masih di sana ya? Masih di Trans itu ya? Iya, iya. Oke. Mungkin walaupun di sini ada tulisannya soal itu, jadi waktu itu Pak Habibie sakit kalau tidak salah ya. Mungkin Ibu Ainun. Oh, Ibu Ainun ya, Habibie. sorry ya, Ibu Ainun. Nah, mungkin cerita yang tidak tertulis di sini aja. Waktu di sana itu gimana sih? Jangan yang tertulis di sini. Apanya ya, Gangga? Jadi kalau di sini cerita apa posisi mungkin kayak mengejar berita ya dalam tanda kutip soal berita sakitnya Bu Ainun ya. Waktu itu di Jerman, lalu sempat jalan-jalan maksudnya sebelum pulang sempat mampir ke negara lain nggak waktu itu? Enggak. Jadi itu urutannya adalah waktu itu dapat kesempatan training dengan Aliansi Jurnalis Independen. AJI? Ya, AJI Jakarta. Oke. Kemudian dengan AJI dari selain Jakarta juga, kami mendapat training tentang, aku ingat banget itu, online journalism. Kemudian di Radio Nederland Training Center. Belanda? Di Belanda. Oh, trainingnya di Belanda? Trainingnya di Belanda. Okay. Nah, kami berangkat bareng-bareng ke sana. Nah, beberapa hari sebelum selesai, kantor di Jakarta, kantor Trans TV memberitahukan untuk, ini ada istilahnya mengutus untuk ada penghargaan untuk Garuda Indonesia. Jadi istilahnya bisa nggak ngeliput ini Garuda Indonesia. Kemudian juga ada isu tentang Ibu Ainun Habibie yang sedang sakit waktu itu kan. Jadi ya aku bilang ke tim, ke salah satu penanggung jawab di tim bahwa ini kayaknya aku nggak bisa pulang bareng karena ada penugasan dari kantor. Jadi kemudian ya sudah, ketika teman-teman kembali pulang ke Jakarta, ya aku masih di Belanda. Kemudian habis itu ke Jerman. Berarti total berapa lama itu waktu itu? Dari pelatihan sendiri? Pelatihannya itu sebentar, Gam. Seminggu ada? Mungkin sekitar 3 mingguan kali. 3 mingguan. Oh, pelatihannya? Iya, 3 mingguan. Tambah plus yang peliputan 2 minggu ada? Ya sebulan lebih. Ya. Total sebulan lebih? Sebulan lebih lah, sebulan lebih. Sebulan lebih. Nah, itu waktu itu kita tahunya ya, kadang kan tahu dari FB teman-teman itu kan kadang update ya di mana atau kegiatannya. Nah, makasih loh, kamu perhatian. Iya, FB itu membantu itu memberikan update berita teman-teman. Iya. Teman-teman gitu. Nah, itu berarti sebulan lebih. Ya, sebulan lebih. Nah, Nah, itu masuk di
cerita di sini. Nah, oke, kita loncat lagi dari Belanda, Jerman, udah kan? Nah, setelah itu balik. Berarti tugas jadi wartawan kira-kira tadi 2,5 tahun ya, kira-kira lah. Iya. Sampai 3 mungkin. Nah, setelah itu saya lihat sering update perjalanannya sampai Amerika. Itu gimana itu ceritanya? Oh, Itu habis itu atau agak jedanya iya, lama ya? habis itu Oke. 2011 aku dapat beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Belajar S1, Belajar. S2 atau belajar di community college namanya. Oke. Yaitu sejajar dengan seperti universitas, tapi ini community college. Oke. Jadi itu sedikit berbeda, tapi yang aku pelajari adalah tentang jurnalistik juga di sana. Oke. Itu aku dapat beasiswa dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat via Aminef di Indonesia. Oke, tahu Ya. aku Aminef. Jadi berangkatnya bareng-bareng orang pintar yang dapat Fulbright. Iya. Iya ya, Aminef kayaknya yang fasilitasi Fulbright itu ya. Oke, karena dulu beberapa teman dosen juga ada yang ke sana kan. Oke, lalu berapa lama itu? Berapa lama itu? 2 semester, 9 bulanan kayak. 9 bulanan. Aku di Madison, Wisconsin. Kotanya mana? Di Madison. Madison itu negara kotanya. Bagiannya Wisconsin. Oh, negara bagiannya. Wisconsin itu kotanya. Ya, itu negara bagian. Negara bagiannya. Ya, provinsi Oke. kalau di Indonesia kan. Oke. Negara bagian. Itu dia sering uploadnya renang-renang itu loh kalau nggak salah di sungai. Oh, itu beda lagi kan? Oh, itu beda ya? Itu beda lagi. Oh, beda. Jadi negara bagian yang Oke, berbeda. itu nanti. Karena saya tahunya luar negerinya itu loncat. Yang ini tadi itu apa tadi, sekolah gimana itu? Jadi belajar apa maksudnya yang beasiswa dari Aminef itu? Belajar mengetahui diri sendiri. Nggak bercanda dingin. Belajar mengenal diri sendiri. Nggak belajar jurnalistik. Itu jurnalistik. Belajar jurnalistik, ya. Belajar jurnalistik. Karena ya aku senang dunia itu waktu itu. Jadi aku pengen dalamin. Oke. Kemudian aku magang sebentar di Voice of America di Washington DC. Oke. Ini Mas Anta ini bahasa Inggrisnya bagus dari dulu. Saya itu kalau ngomong bahasa Inggris, waduh, medoknya susah. Ketemu dengan teman-teman dari luar negeri ya biasa sih. Tapi kalau ngomong ya pasti kalau dicek itu paling grammar saya keliru-keliru. Kamu mungkin harus beralih dari bakmi ke roti, kamu. Oh gitu ya, biar lidahnya ikut gitu ya. Iya, kan sebelumnya kamu kasih roti tadi. Oh gitu ya. Tapi sebelum roti mie dulu. Indomie. Oke. Gitu kan. Tadi jurnalistik. Setelah itu kok saya ingatnya soal sungai-sungai tadi. Itu acara apa lagi? Itu beda lagi. Di sungai itu mungkin ketika setelah itu aku dapat beasiswa lagi kan di negara bagian namanya Montana. Oke. Itu beasiswa apa lagi? Ya beasiswa juga dari jurnalistik juga. Bukan, ya itu aku dapat dari boleh dibilang dari universitasnya. Oke. Tapi maksudnya yang dipelajari apa? Kalau tadi kan jurnalistik, kalau ini itu ke apa? Ya interdisciplinary studies. Lebih ke situ ya. Tapi semuanya non gelar ya? Maksudnya lebih ke semacam course gitu ya? Iya. Oke. Lalu terakhir kan saya baca di sini juga ada itu soal sempat ngajar. Iya enggak sih? Yang ngajar itu masuk sini enggak ya? Ngajar apa, Gang? Bahasa Indonesia. Oh iya betul. Saya nanti lupa ingat ya. Iya betul. Itu beda lagi itu. Iya, itu yang di Missoula di Montana itu, di negara bagian Montana itu. Oh iya, yang kedua tadi ya. Oh berarti dapat beasiswa lalu sekalian, maksudnya itu di waktu yang sama atau setelahnya ngajar bahasa Indonesia atau gimana sih? Oh enggak, jadi mengajar bahasa Indonesia itu namanya teaching assistant. Jadi di Amerika itu kamu bisa istilahnya gini,
beasiswa itu macam-macam kan, ada dari organisasi, dari misalnya dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah LPDP Amerika gitu bisa, ya. atau dari universitasnya sendiri sebagai entah teaching assistant atau sebagai peneliti. Jadi banyak jalan menuju Amerika, seperti banyak jalan menuju Wonosari. Oh gitu ya. Nggak Roma lagi ya? Enggak. Karena Roma jadi roti. Iya, Roma jadi roti. Gitu, Gang. Oke. Itu berapa lama? Ya itu aku sebentar sih. Itu nggak lama ya? Nggak lama. Nggak nyampe setahun? Nggak nyampe setahun. Oh, nggak nyampe setahun. Oke. Kayaknya saya membaca lembar-lembar itu sampai situ, setelah itu balik lagi ya. Kayaknya sempat cerita di yang cerita-cerita waktu di Indonesia saya baca sih. Cuma saya ingin mengulik beberapa, karena sempat ke Belanda lagi ya kayak dulu kalau nggak salah, atau enggak sih? Ya sempat beberapa kali ke sana. Iya kan? Karena ada temen yang juga di Belanda ya, temen di kampus dulu di Belanda. Karena waktu itu kan update ketemu betul. Saya sih dengar aja. Ya itu setelah itu ya kayaknya ya. Iya. Oke, beberapa kali ke Belanda, sempat jalan-jalan. Karena kita itu karena nggak jalan-jalan sini kan, lihat status orang jalan-jalan kan seperti sudah jalan-jalan gitu. Ikut menikmati ini. Makanya kalau ada YouTube jalan-jalan itu saya sering nonton itu. Sama makan-makan sering nonton mana game. Lah ya makan-makan, traveling kan ada yang jalan-jalan sambil maksudnya jalan-jalan untuk makan. Itu kan ada itu. Saya McQueen, lalu apa itu yang dari Amerika itu apa? Asik sih, itu lucu tapi jalan-jalan. Nah, makanya pas cuma saya nggak ada videonya itu. Sampean itu kemana-mana. Iya. Kita tahu itu gara-gara status FB aja sih. Kalau ada videonya asik sebenarnya. Iya. Ada sih, cuman masih ditutup. Oke. Ada kan? Rencana dibuka nggak itu? Nggak tahu. Oke, asik loh sebenarnya. Oke. Itu ya sekilas soal perjalanan. Jadi tadi itu dari Kalimantan, Jogja, Depok, setelah itu ke Jakarta lagi karena kerja di Trans kan. Baru itu dapat tugas yang sampai mana itu? Eropa itu. Baru setelah sana beasiswa ke Amerika. Ke Amerika. Setelah itu kemana lagi? Yang luar negeri? Nggak kemana-mana. Balik Indonesia ya? Setelah itu? Iya. Oke, balik Indonesia. Nah, ya pernah ke Amerika lagi, tapi sekarang udah di Indonesia lagi. Iya itu bolak-balik, maksudnya kan dia setelah itu pernah ke Eropa beberapa kali kayaknya, lalu ke Amerika lagi ya kayaknya. Nah, oke, berarti ini potongan cerita soal luar negeri itu walaupun nggak detail tapi memberikan bayangan alur ya kira-kira. Iya, kira-kira begitu kan. Kira-kira gitu. Alur hidupnya. Alur hidupnya. Nah, sekarang ini soal cerita-cerita mungkin yang nggak remeh-temeh, tapi cerita yang mungkin dalam arti personal gitu, lebih personal, cerita yang pengen diceritakan cukup membekas. Kenapa nulis lembar-lembar? Apa yang kok kayaknya ini saya pengen nulis sesuatu itu, lalu mungkin kan di dalam sebuah kumpulan bab-bab itu ada sesuatu yang mungkin pesan saya ingin nulis yang ini karena apa ya? Karena saya tertarik. Lalu kan sebenarnya tulisannya macam-macam, banyak juga. Lalu terpilih beberapa ya, nggak semua gitu. Gimana itu? Bisa cerita sedikit ya? Jadi lembar-lembar ini kan awalnya status di Facebook kan. Oke. Jadi semuanya ya? Semuanya. Yang aku pilihin di sini ada sekitar 26. Jadi memang cerita. Jadi semua berdasarkan di mana kalau misalnya aku membuat status Facebook, di situ ada lembar, di situlah aku mulai. Kalau tidak ada judul lembarnya, entah itu tulisan apa, nggak aku masukin di sini. Oh gitu. Nah iya. Jadi awalnya pertama begini, nggak semua tulisan di Facebook masuk sini, terus nggak semua yang judul lembar masuk di sini.
Oke. Jadi saringannya Tapi yang begitu. masuk di sini intinya yang ada tulisan lembarnya. Ya, tapi tidak semua tulisan itu kumasukin di sini Oke. karena ada satu dua hal alasan. Oke. Nah, eh, Mau diungkap alasannya? enggak dong. Oh. Oke. Nanti viral Gang. Oh, Oke. viral halaman rame nanti. Oke itu ya. Oke, Nah, oke. terus ini biar nggak grogi kan minum dulu Gang. Sebentar Gang. Kita itu Sugeng ini- aslinya di Sugeng ini outdoor ini, experience, jadi kita lihat-lihat pemandangan. Ya, moderator yang sangat berpengalaman Sugeng ini. Gitu. Iya kan Gang? Ya terus- sedikit-sedikit. Dia investigator. Terus gini, sampai mana tadi? Jadi waktu itu tuh aku memang suka menulis lembar itu tahun mungkin 2018 mungkin saya mulai 2018. Kira-kira begitulah. Aku mulai memberi judul. Kemudian 2018 atau 2019 antara itu. Oke. Nah, kemudian ya udah aku cuman kayak diary gitu loh, Geng. Jadi untuk menjaga biar aku masih bisa menulis gitu loh. Nah, jadi aku manfaatkan status itu untuk menulis yang entah panjang atau pendek kayak gitu ya, Geng ya. Ya dari keseharian aja biasa, sama seperti yang lain. Itu sekali jadi atau nyambung biasanya satu bab itu sekali tulisan itu. Misalkan ada 2 paragraf pas nulis itu lalu ngantuk, besok tak tambahin lagi, ada nggak? Atau memang itu sekali jadi? Kebanyakan sih aku sekali jadi. Istilahnya sekali duduk itu selesai. Terus aku upload kayak gitu-gitu. Ya karena ya ada waktu ya. Kemudian ya ada orang mungkin yang bilang ini jenis tulisan misalkan essay. Kalau aku sih nggak setuju ya, ini diary biasa lah, ini kayak jurnal biasa. Karena kalau essay itu kan dalam bayanganku sendiri ya, itu kan harus yang berat, harus kalau jurnal berat loh jurnal itu. Nggak, kalau jurnal kan itu maksudnya kalau jurnal itu ya diary kan, artinya kan bukan jurnal ilmiah kayak gitu. Bukan. Jadi kayak gitu sih Geng. Terus ya kemudian aku bilang saya coba membuat buku dan menyusunnya ini berdasarkan ini kronologis sih, sesuai dengan mana yang pertama sampai yang gitu. Ya. Jadi ngebacanya juga mungkin biar juga bisa dinikmati bagaimana misalkan konteks tulisan itu berdasarkan kapan aku menulisnya kan. Kalau diurut tuh jadi lebih sederhana, lebih rapi lah. Oke. Kapan itu ada yang pernah mungkin mengusulkan bagaimana misalkan sesuai tema yang ini, tapi nggak usah sesuai ini aja. Alur waktu ya. Alur waktu aja. Oke, alur waktu. Oke. Menarik sih, saya baca menarik. Saya itu sudah lama nggak baca ya, dalam arti saya itu kemarin sering main-main kemana waktu di Jakarta ya, belum lama di Jogja. Itu agak jarang baca. Jadi terakhir ini baru mulai baca-baca lagi. Asik sih. Waktu COVID sih yang masih di Jogja ya, saya lumayan sering baca. Cuma pas di Jakarta itu sering main aja. Sering main aja. Nah, ini termasuk bacaan menarik kalau saya untuk memang kalau tadi bahasa ringan gitu, bacaan ringan. Ya memang menikmatinya bukan kayak harus menyiapkan ruang yang harus berpikir gitu. Enggak, tapi tetap ini nanti juga kita akan berpikir gitu loh. Cuma kan ini cerita personal. Jadi sebenarnya kalau bisa dialog asik gitu. Ngulik per bab itu. Gimana kalau sempat ketemu. Tapi kalau kayak gini kan kita nggak akan ngulik per bab. Iya. Kita nggak akan ngulik per bab. Cuma mungkin gini, saya ceritanya kalau kisah ini itu bisa dibagi nggak sih kisah? Ini kan kisah personal. Lalu kalau itu tadi apakah ada istilahnya kisah, ini kisah perjalanan sekolah, ini kisah perjalanan kerja, ini kisah perjalanan cinta misalkan. Ini kisah apa? Ini seperti itu enggak sih? Lalu tapi tidak seruntut itu, tapi itu menggambarkan itu. Iya bisa sih? karena ini dalamnya gado-gado, boleh dibilang ada yang tentangnya itu tadi misalkan pendidikan, tentang pekerjaan, tentang romantisme, tentang masa kecil. Iya, masa kecil,
tentang apa mungkin apa impian dan lain sebagainya. Oke. Kayak gitu sih ininya. Jadi Ya. emang campur-campur di dalamnya, Gem. Cuma memang dia runtut secara alur waktu aja. Iya. Secara runtutnya itu. Cuma per bab itu masing-masing ya. Istilahnya dia punya cerita sendiri gitu. Iya. Walaupun mungkin sebenarnya itu saling berkaitan. Bisa jadi, iya. Istilahnya, cuma kan orang harus mungkin nanti dia akan ngaitkan ya itu kalau beberapa novel yang dulu kan gitu atau roman atau apa kan kadang iya ini apa sambungannya ini sampai gitu kan kira-kira. Nah kan ya terus kan anunya adalah berbeda dengan tulisan-tulisan ya enggak gini apa kemudian tantangannya sendiri juga adalah ketika membaca ini bagaimana karena gini misalkan aku menulis malam ini gitu ya. Tapi kan aku bercerita tentang kehidupan yang mungkin belasan tahun lalu kayak gitu loh. Iya. Terus misalkan misalkan seminggu kemudian aku nulis, tapi tulisan itu tentang yang seminggu belakangan kayak gitu-gitu kan. Oke. Jadi emang istilahnya secara waktu kejadian itu dia nggak runtut. Tapi nulisnya yang runtut tadi. Iya, penulisannya. Iya. Tapi kejadiannya itu tadi mungkin 5 tahun 10 tahun gitu ada yang misalnya baru seminggu 2 minggu itu kan kira-kira gitu. Makanya tadi kan ini yang soal pas ke luar negeri ada yang tahun 2008 9 10-an lalu ada yang di Amerika tahun 90. Tapi saya lupa soal waktunya itu ketulis enggak sih di sini. Saya agak-agak samar ketulis apa enggak. Cuma itu tetap memberikan gambaran ya istilahnya oh iya kalau tahu Mas Antanya lewat FB ya ini yang dulu kayaknya yang ini tapi kan kalau baca yang sini kan mungkin kurang sedetail itu. Oke, mungkin bisa sedikit ngambil 1 atau 2 bab yang bisa jadi cerminan. Kalau tadi kan ada soal yang mungkin pendidikan, tadi ada yang soal mungkin masa kecil atau itu soal apa ya pendidikan dalam keluarga atau cara apa mungkin membesarkan orang tua atau mungkin di situ ada kritik dulu saya dibesarkan gini kayaknya saya nggak sepakat ini lalu kayaknya lebih baik yang model gini atau mungkin lalu soal kisah cinta atau apa mungkin bisa diambil beberapa yang di highlight gitu kira. Apanya kan? Ya diambil satu atau 2 tema yang dibahas di sini kira-kira soal isu besarnya misalkan soal yang pendidikan tadi lalu ada yang soal mungkin kisah cinta atau pekerjaan atau yang lain gitu milih mana lah untuk diceritakan itu tema loh ya ini basisnya tema apa ya aduh aku males nih yang gini-gini yang apa yang jangan yang yang mungkin yang nggak ribet-ribet lah yang biasa-biasa aja ya kayak biasa-biasa aja tapi kan masih tema ini kali ya perjalanan kali ya aku suka banget tuh soal perjalanan. Traveling kemana gitu ya perjalanan itu juga lalu itu kenapa seneng banget lalu pengalaman apa yang pengen dicari gitu seneng banget karena ya hidup itu kan perjalanan ya. Oke. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi sebuah ya simbol ya. Kita bisa maknai bahwa dengan berjalan ya bersyukur aku banyak yang mendukung gitu ya. Kita bisa mendapatkan banyak hal baru, banyak warna baru di kehidupan ya kan. Berjalan tuh juga ya nggak harus jauh sampai kemana kayak gitu kan kan. Jadi tapi lebih kepada merasakan dunia yang berbeda. Kan perjalanan ada perjalanan spiritual. Ada perjalanan. Ya. Nah itu mengasihkan. Jadi ketika masih muda melakukan perjalanan itu tuh sungguh mengasihkan. Kemudian memberi sebuah kekayaan pengetahuan kali Geng ya. Nah ya aku menikmati itu. Aku menikmati hal itu dan ya mungkin menurutku sih ya orang melihat aku seperti itu gitu loh. Dan
ya bisa ada benarnya juga kayak gitu. Iya, karena kemarin sebenarnya punya rencana jalan-jalan lagi sih. Cuma Kamu kan suka belum jalan-jalan jadi, juga belum kan? jadi. Iya, saya jalan-jalan deket-deket sini aja. Oke, oke. Tapi memang gitu kali, itu Hmm, kebiasaanku, memang aku nggak bisa diam kan, jadi harus gerak. oke. Karena pengalaman di Jakarta itu juga loh, luar biasa karena dia mengirimmu ke keliling Nusantara nggak sih? Maksudnya keliling beberapa wilayah di Indonesia atau memang waktu itu banyaknya lebih ke di Jakarta aja? Jadi Selain di luar negeri tadi loh. oh iya, jadi ya boleh dibilang kebanyakan di Jakarta. Kalau kalau waktu misalkan kan, jadi ada kayak 2 departemen gitu loh, Geng. Oke. Di berita Heeh. sama di namanya dokumenter atau magazine gitu. Nah, kalau di magazine atau dokumenter ya aku pernah juga, yaitu juga itu boleh dibilang lebih banyak secara umum ya akan keluar Jakarta. Ya, Explore wilayah iya aku merasakan lain ya? dua-duanya. Oh, Aku merasakan dua-duanya. oke. Berarti cukup ya, mewakili keinginan untuk jalan-jalan tadi ya, Iya, iya. traveling tadi ya. Wah, ini kalau psikolog lihat tayangan ini Oh gitu ya. bisa Ya, habis menilai banyak. ini ke psikolog malah. Iya gitu. Habis ini kamu ngundang psikolog terus Oke. kayak Eh, gitu, Gang. ini belum 1 jam tak? Nggak Kayaknya tahu, belum. Gang. Belum. Masih aman. Paling lama 1 jam nanti Sampai subuh. dia ngantuk deh. Oke, tadi sebenarnya saya pengen Mas Hanta itu cerita tadi kan bertema ya, maksud saya misalkan pengen, karena beberapa di sini bisa menggambarkan soal saya waktu dunia kerja, lalu cerita soal itu misalkan, lalu mungkin dunia waktu masa kecil, cerita soal itu, atau kisah lain, kisah cinta misalkan. Nah itu lewat ya, tadi udah lah gitu. Nah sekarang lembar-lembar ini kan istilahnya sudah beberapa tersebar ya. Jadi sudah teman-temannya Mas Anta, lalu beberapa yang saya tahu yang di Jogja itu ada beberapa itu. Mungkin gimana respon mereka? Sempat ngobrol-ngobrol gitu? Iya, ya pertama mereka ya senang ya ngelihat karya ini. Aku Oke. sendiri juga, Gang, nggak bermaksud berlebihan, tapi Oke. produk ini tuh aku senang karena kenapa? Karena ini rapi, jadinya rapi. Oke. Kemudian banyak teman-teman seniman di Jogja yang sangat membantu aku, dalam artian mereka memotret karya mereka. Jadi memang aku minta Oke. lewat WhatsApp gitu. Nah, mereka mengirimkan, jadi aku masukkan ke sini. Kemudian itu juga membuat buku ini menjadi indah ya. Siapa aja kalau boleh disebut beberapa yang Oh mungkin boleh, terlibat boleh di banyak sini? terlibat. Salah satunya ada nih Uda Alfi, Jumaldi Alfi. Oh, yang kemarin kita ke sana ya. Iya, Oke. Jumaldi Saya Alfi. terima kasih ini diajak Mas Anta ke sana kemarin. Dapat buku juga ya. Oke, apa Ya, lagi? terus ada Mas Sony Prasetyo Tomo. Kemudian ada ini seniman-seniman muda ya, Mas Saikul, Setioko. Ini anak-anak isi, boleh bilang ini anak-anak isi Kebanyakan. semuanya, iya. Oke. Dan Oke. ada seniman perempuan, Oke. ada yang suami istri di sini. Suami gitu, istri dia ngasih apa? Maksudnya di halaman yang berbeda gitu atau jadi satu atau sengaja aku satukan mereka berdempet, dalam artian berdekatan. Oh. Jadi setelah satu cerita, berikutnya adalah suaminya. Karena dua orang ini mereka berkarya dengan karya yang berbeda. Misalkan istrinya menggambar, suaminya instalasi seni. Jadi itu model potret, instalasi seni suaminya. Kayak gitu, Bang. Ini Mas Anta ini karena juga sense sebagai bukan sense lah, istilahnya pengalaman dan jam terbangnya di dunia jurnalis itu tinggi, makanya teman-temannya juga banyak nih di banyak tempat lah, termasuk seniman-seniman yang di Jogja ya. Iya. Beberapa mungkin sempat sering buat diskusi bareng atau
buat acara bareng atau apa iya Gang, tapi itu sebenarnya nggak berhubungan dengan dunia jurnalistik ya, karena dunia jurnalistikku kan di luar Jogja waktu itu. Oke. Ini berbeda lagi karena memang aku juga suka dunia seni dan budaya kan sejak dulu lah, Oke. apalagi ketika mahasiswa. Jadi lumayan sedikit tahu tentang lingkaran kesenian di Jogja. Oke. Nah, ya udah aku datang ke pameran mereka, kemudian berkenalan, kemudian ya ada acara bareng kan. Jogja kan kecil kan, Yeah. komunitasnya kecil, jadi ya udah kita saling kenal. Oke. Ya Les Bumi mempertemukan itu, kemudian organisasi Les Bumi dari NU itu ya? Les Bumi NU ya. Oke. Mempertemukan kami salah satunya ya, Oke. pameran Les Bumi dan lain sebagainya. Oke. Oke. Cuman ya gitu Geng, aku merasa ketika buku ini selesai dicetak, waduh, kok kayaknya sedikit ya ceritanya. Jadi Kurang banyak. ya aku merasa sedikit kok kurang banyak ya. Itu aku merasa ya kayak gitu. Berarti nanti cetakan yang kedua tambahin aja. Karena mungkin sebenarnya ada lebih dari berapa ya? Mungkin di atas 40, di atas 50 kali yang cerita yang ada lembar-lembarnya, tapi aku hanya ambil 20. Berarti 6 cerita. Jadi 50 baru di sini diambil berapa? Boleh bilang setengahnya ini ya. Oke. Yang sisanya enggak. Oh, ini lembar-lembar pertama, yang sisanya nanti lembar-lembar kedua. Kayaknya enggak sih, Gun. Ya, ada cerita-cerita rahasia di sana ya. Enggak juga sih. Mungkin enggak menarik lah. Oke. Ya. Oke, apa lagi ya kira-kira? Mungkin apa yang kelewat itu? Apa yang terlewat? Kita nikmatin malam. Karena kita ini outdoor aslinya, bisa melihat pemandangan sekitar. Iya. Kalau teman-teman tadi dengar suara motor, kita di pinggir jalan. Pinggir jalan. Jadi kita ngobrol sambil menikmati suara gantian motor gitu. Tapi nggak apa-apa, suara kita jelas kok. Oke, mungkin sebelum penutupan lah, kita tutup. Kayaknya sih udah hampir 1 jam sepertinya. Hati-hati, nanti bisa pesulap merah datang ke sini. Malam-malam. Malam-malam. Kayak dukun ini. Nah, apa ya, kalau sebenarnya pesan gitulah, boleh katakan. Saya nggak tahu bahasanya, mungkin bukan pesan moral sih, tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan dalam rangkaian cerita ini dalam konteks itu. Saya milih kok ada 20 misalkan tadi itu. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin ada seperti itu yang kita nggak tahu, kira-kira gitu loh. Jadi mungkin orang nulis soal misalkan novelis ini, saya ingin ide besarnya soal ini sih, saya menyampaikan. Walaupun mungkin tidak melulu itu dalam detail-detail cerita, detail-detail tulisan, tapi ada semacam ide besar yang sebenarnya saya sisipkan sebenarnya, mungkin seperti itu. Tapi ingin saya sampaikan. Mungkin ada nggak kira-kira? Enggak sih, aku kayaknya nggak berpikir kayak gitu, Geng. Enggak. Lebih kepada pemilihan itu lebih kepada mungkin ketika aku berpikir, waduh, kalau cerita yang ini sangat apa ya? Bisa nggak bagus untuk orang lain, melibatkan orang lain terlalu ya kayak gitulah. Kemudian sisi ya khawatir karena gini kan mungkin ada yang sisi privasi dan lain sebagainya yang harus kita hormati juga kan. Kayak gitu. Terus mungkin ada yang cerita ini terlalu ringan, terlalu pendek, kayak gitu-gitu aja sih. Hal teknis seperti itu. Kemudian nggak bisa diperpanjang gitu kalau terlalu pendek. Enggak sih, males. Kayak gitu sih, Geng. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada semacam ide besar dalam konteks ya. Rangkaian itu punya ide besar yang pengen siswa, nggak ada. Dia lebih ke parsial per ini, mungkin tetap ada ide yang bisa istilahnya tersampaikan di situ gitu, tapi bukan rangkaian ide besar. Dia ide-ide kecil yang terkumpulkan gitu. Iya. Nggak berangkat dari ide besar karena emang ini kan lembaran-lembaran kan awalnya kan, dan itu ya nggak rapi secara ini kan. Kayak gitu sih, Geng. Jadi sesederhana itu aja. Ini dulu yang punya ide cover ini siapa ini? Atau sendiri? Ya
aku bicarakan dengan desainernya Fitria tentang cover itu. Oke. Foto tahun berapa ya? Ini tuh kok kayaknya lebih muda deh. Ini tuh 2000 sebentar ya. Ini waktu visa ke Amerika pertama kali nih, Geng. Berarti tahun berapa? 2010-an. 2011. Ini 2011 ini. Oh iya, foto visa. Masalahnya kan saya menghadap gini ya, lalu saya langsung menghadap wajah sampean, kayaknya lebih muda sih. Foto visa. Itu bajunya aku pinjam dari studio foto. Oke. Oke, teman-teman semua, ini obrolan santai, obrolan ringan. Mungkin cerita-cerita itu detailnya tetap ada di buku ini ya. Banyak lah di sini gitu. Nah, tadi sebenarnya ada cerita-cerita yang sempat disampaikan yang ada di sini juga soal yang ke luar negeri, tapi ya nggak detail-detail banget yang kita obrolin gitu. Tapi paling nggak kita punya kerangka besar, kerangka Mas Hanta itu dulu dari sini ini sampai cerita ini ada kira-kira gitu. Nah, pas cerita ini ada ya nanti kita baca sendirilah kira-kira gitu ya. Saya juga belum selesai. Saya menikmatinya pelan-pelan. Saya dapat setengahnya. Tapi yang jelas pasti selesai sih, insya Allah pasti selesai. Tapi memang bacanya pelan-pelan ya. Karena kecuali kayak novel itu kan dia rangkaian yang ini ya beberapa. Kalau ini memang bisa ini berhenti, ya udah berhenti aja dulu. Nanti ini lagi gitu. Lanjut lagi. Ya. Betul. Gitu. Modelnya gitu. Mungkin itu sebelum kita selesai, terakhir apalah mau ngobrol apa yang mau disampaikan lah kira-kira gitu sebelum kita selesai. Berapa ya, Gang? Sebentar. Nek feeling saya ini sudah hampir 1 jam. Bisa jadi lewat. Bisa jadi. Ya udah. Gitu aja lagi. Iya, enggak maksud saya ini feeling saya beberapa kali diskusi model gini itu, jadi feeling ini kira-kira sekian menit itu. Nanti kita cek. Keren dong. Nah, coba terakhir maksudnya mau apalah semacam penutup gitu loh. Apa yang mungkin mau promosi, maksudnya kalau mau mendapatkan buku ini gimana atau gimana lah. Oh iya, kalau terserah apa gitu loh. Iya oke. Kalau mau dapatkan buku ini bisa WhatsApp saya atau ya bisa inbox Facebook. Nanti ke Facebooknya Mas Hanta aja. Facebooknya Muhammad Hanta Kusuma, bener ya. Itu bisa DM ya. Bisa walaupun nggak publik bisa DM ya. Ya mungkin. Saya juga nggak tahu masalahnya. Oke. Bisa dicoba. Oke. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih ya, Geng. Oke, makasih banget Mas Hanta ini ngobrol. Mas Hanta ini sudah sempat saya ngajak saya jalan-jalan beberapa kali ke area Bantul dan saya senang sekali. Nah, kesempatan ke sini bisa sekalian ngobrol, sekalian uji coba mic. Iya benar. dan parahnya karena saya mungkin masih ini ya anak baru dalam arti belajar alat-alat itu, kemarin beberapa kali gagal ya kita ya. Tapi masih tercover sih. Ya. Masih tercover sih. Ya semoga lain waktu berhasil. Ya. Oke, gitu ya. Mas Hanta, terima kasih teman-teman. Semoga lain waktu kita ketemu lagi, bisa kalau mau pengen tahu banyak soal Mas Hanta, mungkin ke FB-nya aja. Atau ngobrol aja berdua. Boleh ya. Ke Jogja ya. Ke warung halaman. Oh, ke warung halaman ya. Ke warung halaman nanti kalau udah buka, ini belum buka. Oke, terima kasih Mas Hanta. Karena ini nggak pakai diedit, jadi ini dan yang di belakang kamera itu juga nggak ada, jadi saya matiin manual. Oke ya, makasih ya. Sama-sama, Geng. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.